Hai semuanya, perkenalkan nama saya Talita Ramita Azmi, NIM G00231190. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu tentang ACL injury. Jadi kayak apa sih osanya, apa sih artikulasionya, apa ligamennya. Nah, semua kan kita bahas di sini. Jadi yang pertama kita harus tahu apa aja tulang penyusunnya. Jadi yang pertama di sini ada femur, lalu ini adalah patella, lutut ya, terus ini tibia dan ini fibula. Nah, kalau udah tahu tentang osa penyusunnya, sekarang kita membahas tentang artikulasionya. Nah, jadi artikulasio di sini tuh ada 3, namanya artikulasio genu dengan morfologi ginglimus. Nah, yang pertama ini ada artikulasio femoropatellaris. Jadi sesuai namanya, ini berarti ada facies patellaris dan facies articularis patella. Lalu yang kedua ada yang namanya artikulasio menisco-femoralis. Jadi menisco itu apa sih? Menisco ini adalah kayak tulang-tulang kartilago yang fungsinya kan tulang itu keras ya. Jadi kalau kita langsung tulang terus kita mau gerak tuh nanti susah seret gitu. Kita tuh butuh sesuatu bantalan biar kita nggak sakit juga. Nah, ini ada yang pertama ada menisco-femoralis. Nah, apa sih yang di sini? Yang di sini tuh ada condylus femoralis, yang ini sama yang ini, dan juga meniscus medialis et lateralis. Lalu yang terakhir ada artikulasio meniscotibialis. Sesuai dengan namanya, berarti ini ada di condylus tibi, ini, dan meniscus medialis et lateralis. Lalu setelah kita membahas tentang artikulasio, kita harus membahas tentang ligamen-ligamen. Ligamen apa sih yang memperkuat artikulasio ini? Jadi, secara garis besar, di sini ada ligamen kolateral medial, kolateral tibial, kolateral fibular. Dan di sini ada ligamen cruciatum anterius et posterius. Lalu ada ligamen patella juga. Terus ada ligamen transversum genu dan ada ligamen meniscofemoral posterius. Nah, setelah itu kita membahas tentang apa saja otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan tersebut. Nah, yang pertama ada semitendinous, ini ada di sini. Ini itu fungsinya buat flexor dan internal rotator dari lutut, dari kaki kita. Nah, terus ada semimembranosus. Ini juga buat flexor dan internal rotator. Terus ada sartorius. Ini untuk flexor dan internal rotator juga. Lalu ini tampak sama ya, tadi ada semitendinous, semimembranous. Nah, ini ada gracilis. Ini juga untuk flexor dan internal rotator. Sartorius tadi sudah. Nah, di sini juga ada popliteus, tapi popliteus gambarnya ada di sini. Sebentar, ini. Nah, ini fungsinya untuk flexor dan internal rotator juga. Terus ada tensor fascia lata. Di sini ada ya tensor fascia lata. Ini fungsinya buat ekstensor yang lemah. Terus ada gastrocnemius, ini dari bagian bawah ya. Itu juga untuk flexor yang ringan. Dan ada bicep femoris. Nih, bicep femoris. Ini fungsinya buat flexor yang kuat dan external rotator. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bursa. Bursa itu apa sih? Jadi bursa itu adalah kantung berisi cairan sinovial yang ditemukan di antara struktur bergerak di dalam sendi dengan tujuan untuk mengurangi keausan pada struktur tersebut. Jadi di dalam regio genu ini ada 4 bursa. Yang pertama ada bursa suprapatellaris. Nah, ini tuh perpanjangan dari rongga sinovial lutut terletak di antara paha depan femoris dan tulang paha. Lalu yang kedua ada bursa prapatella. Ini ditemukan di puncak patella, nih puncak patella dan kulit.
Lalu ada bursa infrapatella. Ini terbagi menjadi dalam dan dangkal. Bursa dalam terletak di antara tibia dan ligamen patella. Ini. Lalu permukaannya terletak di antara ligamen patella dan kulit. Dan yang terakhir ada bursa semimembranosus. Ini terletak di posterior sendi lutut, di posterior, antara otot semimembranosus dan kepala medial gastrocnemius. Yang terakhir, karena kita udah membahas ligamen, tulang, artikulasio, kita juga harus membahas tentang arteri dan vena yang melewati struktur ini dan apa sih korelasinya. Jadi yang pertama aku akan membahas tentang arterinya dulu. Jadi dia berawal dari aorta abdominalis yang bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra et sinistra. Jadi namanya masih komunis, masih common ya. Nah, lalu ini akan berpisah menjadi dua, menjadi arteri iliaca interna dan iliaca externa. Jadi arteri iliaca interna ini akan memvaskularisasi bagian pelvis, perineum, dan regio gluteal. Sedangkan arteri iliaca externa akan melewati profunda, ligamentum inguinalis dan bergerak menuju paha sebagai arteri femoralis. Nah, arteri femoralis ini berlanjut menjadi arteri femoralis profunda, terus turun melewati hiatus abductorius dan berubah nama jadi arteri popliteus atau arteri poplitea di posterior lutut. Nah, habis dari arteri poplitea ini jadi dua. Yang pertama ada arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Nah, arteri tibialis posterior ini mengalirkan darah menuju ke arteri fibularis brevis dan masuk ke telapak kaki. Nanti di sini dibagi lagi jadi arteri plantaris medial dan plantaris lateral. Nah, terus yang anterior gimana? Nah, arteri tibialis anterior akan melanjutkan perjalanan. Dia akan masuk ke kompartemen interior tungkai serta pergelangan kaki dan terus berlanjut ke dorsum kaki sebagai arteri dorsalis pedis. Nah, kalau udah tentang arteri, sekarang kita belajar tentang venanya. Nah, vena ini kan dari bawah ke atas. Jadi darah-darah dari kaki kebanyakan mengalir dari vena sapena parva. Nah, vena ini dan vena profunda akan bertemu sebagai vena poplitea. Nah, vena genicularis adalah muara dari vena yang ada di sekitar lutut bersama dengan vena poplitea, dia menuju ke vena femoralis. Nah, vena sapa magna ini mengalir di media tungkai bawah dan membentuk koneksi dengan vena profunda ke arah superior untuk bersatu dengan vena femoralis. Vena ini juga menjadi muara dari vena-vena yang membawa darah struktur perineal dan anterior dinding abdominal dan akan berlanjut ke vena femoralis lagi. Nah, vena femoralis ini akan bergerak menuju ke vena iliaca externa, kemudian akan dilanjut ke vena iliaca communis. Udah common lagi ya. Nah, habis itu dia akan ke vena cava inferior dan berakhir di atrium dextra. Begitu penjelasan tentang ACL dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kalian tentang plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis itu adalah serat saraf yang berfungsi untuk mempersyarafi ekstremitas superior. Plexus ini bercabang menjadi beberapa saraf yang juga berperan untuk mensyarafi ekstremitas superior. Meski tiap daerah memiliki persyarafan yang berbeda. Nah, serat ini berjalan dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Melewati kolum dan aksila dan ke seluruh bagian ekstremitas atas. Terus, kalian kepo nggak sih gimana cara perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer? Nah, di sini tuh dibagi menjadi 5, yaitu radix, truncus, divisi, fasciculus, dan nervus terminalis. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang radix dulu ya dari atas. Nah, radix anterior ini dia dari C5 dan C6. Nih, C5 dan C6 membentuk truncus superior. Lalu radix anterior ini hanya C7, dia membentuk truncus medial, dan radix anterior atau C8 dan T1 dia nanti membentuk truncus inferior.
Nah, habis itu kita ke trunkus. Ini ada 3 ya, sesuai yang sudah disebutin tadi. Ada superior, medial, dan inferior. Nah, habis itu kita berlanjut ke divisi. Nah, divisi itu apa sih? Jadi itu divisi itu nanti ada yang namanya divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus media. Ini kan di sini sama ke sini ini gabung jadi satu. Terus habis itu ada divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus posterior. Nanti tuh ada yang kayak gabung-gabung semua gini loh. Mana ya? Ini, nih. Terus yang terakhir ada yang namanya divisi anterior. Ini dari trunkus inferior membentuk fasciculus medial. Terus habis itu setelah divisi kita akan berjalan menuju syaraf terminal. Nah, syaraf terminal ini banyak ya. Ada yang namanya fasciculus posterior. Ini terdiri dari axillaris dan radialis. Mana ya radialis di sini? Nah, ini axillaris dan radialis. Lalu yang kedua ada fasciculus lateralis. Ini terdiri dari nervus musculocutaneus. Nih. Lalu yang ketiga ada fasciculus medialis. Ini nanti menjadi nervus ulnaris dan nervus cutaneus. Ini ada 2. Dan yang terakhir ada fasciculus lateral dan medial. Ini akan membentuk ke nervus medianus nih di sini. Lalu apa aja sih yang keluar dari plexus brachialis? Jadi ada beberapa syaraf yang keluar dari radix. Yang pertama ada nervus dorsalis scapula. Ini di divisi anterior C5. Lalu yang kedua ada thoracic longus. Ini di divisi anterior C5, C6, D7. Yang terakhir ada nervus subclavius. Ini ada di divisi anterior C5 dan C6. Ini ada beberapa saraf juga yang keluar dari fasciculus. Yang pertama adalah nervus pectoralis lateral et medial. Lalu ada nervus subscapularis superior, ada thoraco-dorsalis, dan yang terakhir adalah subscapularis inferior. Nah, sekarang kita akan bahas menurut fungsi motoriknya. Jadi kalau nervus axillaris ini, nervus axillaris ini untuk articulus glenohumeri, lalu ada teres minor dan deltoideus. Lalu nervus radialis ini untuk otot-otot kompartementum posterior dari brachium dan antebrachium. Lalu ada nervus musculotaneus ini. Ini untuk otot-otot kompartementum anterior brachium. Seperti coracobrachialis, biceps brachii dan brachialis. Lalu ada nervus medianus, ada nervus ulnaris juga. Hari ini aku akan membahas tentang regio dorsum extremitas superior dan cara ngafalinnya. Nah, jadi yang pertama di sini ada yang namanya musculus trapezius. Nah, ini cara ngafalinnya. Yang bentuknya paling panjang yang kayak trapezium itu musculus trapezius. Dia origonya tuh dari atas sini. Nah, ini kan occipital, berarti origonya dari protuberansia occipitalis externa. Nah, insersionya di mana sih? Nah, insersionya di sini nih. Ini kan ada clavicula, ada spina scapula, dan ada chromiona di sini. Nah, fungsinya ini tuh buat rotasi scapula, fleksi brachium, dan abduksi scapula. Terus di sini tuh nervus inervasinya tuh adalah nervus accessorius. Nah, yang kedua itu ada rhomboideus major. Nah, ingetin aja kalau rhomboideus major, namanya juga major, dia tuh yang gede. Nah, dia tuh origonya ada di proceus spinosus vertebra thoracalis 2-5 nih. Di sini kan bisa dihitung ya 2-5. Terus kalau yang minor ini tuh di proceus spinosus VC7 dan VT1 nih di sini. Nah, mereka berdua nih kan kelihatan nih insersionya nyambung gini kan. Nah, mereka tuh insersionya ada di margo medialis scapula. Ini kan scapula, ini margo medialisnya. Terus ini kalau yang mayor
mayor sama minor tuh sebenarnya fungsinya sama, yaitu mengangkat dan adduksi skapula. Nah, ini tuh karena mereka deketan gini, berarti nervasinya juga sama, yaitu nervus dorsalis scapula. Lalu ada juga yang namanya musculus levator scapula. Nah, ini tuh bentuknya kayak gini ya, kayak gini. Nah, ini tuh berarti fungsinya kayak buat yang ngangkat bagian medial dari scapula, narik bahu ke belakang nih. Nah, habis itu dia tuh dari, lihat ini kan dari nomor 1, 2, 3, 4 kan, VC 1 sampai 4. Nah, terus insersionya kan di sini nih. Ini kan berarti scapula ya, ini kan bagian medialnya kan, berarti ini adalah margo medialis scapula. Nah, ini inervasinya juga sama nih kayak yang ini nih. Ini inervasinya itu nervus dorsalis scapula. Terus yang terakhir ada latimus dorsi, ini ada di proses spinosus VT 7 sampai 12. Terus spina iliaca dan 4 costae bagian bawah. Nah, ini tuh inersionya ada insersionya ada di sulcus intertubercularis humeri dengan fungsi ekstensi, adduksi, endorotasi lengan atas, dan nervasinya ada di nervus thoracica. Terkait dengan regio dorsum ini ada satu penyakit yang namanya winging scapula. Apa sih winging scapula itu? Jadi winging scapula itu lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Ini adalah kondisi ketika tulang belikat tampak menonjol kan, hingga bentuknya menyerupai sayap kan. Yang ini kan nggak ada nih, yang ini ada kayak sayapnya gitu. Nah, tulang belikat bersayap ini atau winging scapula ini umumnya disebabkan oleh adanya kerusakan pada salah satu dari 3 syaraf yang mengontrol otot di lengan. Apa aja sih? Yaitu otot serratus anterior, otot trapezius, dan rhomboidoid. Nah, kerusakan satu dari 3 syaraf ini bisa dipicu oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya ada cedera gerakan berulang. Jadi ini adalah kondisi tulang belikat bisa disebabkan oleh kebiasaan buruk yang dilakukan secara berulang, seperti mengangkat beban yang terlalu berat, menopang kepala dengan tangan saat berbaring, atau berolahraga secara berlebihan tanpa adanya pemanasan. Lalu ada juga yang disebabkan oleh cedera traumatis. Ini tuh kayak karena traumatis ya, mungkin kayak benturan keras dan trauma benda tumpul, misalnya akibat dipukul oleh kayu atau batu, juga bisa melukai syaraf yang mengontrol otot-otot di leher, punggung atas, dan bahu, sehingga bisa menyebabkan tulang belikat bersayap atau winging scapula. Nah, selain itu, dislokasi bahu akibat kecelakaan lalu lintas atau terjatuh dari ketinggian juga bisa menyebabkan kondisi ini. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dimengerti.